Gara-gara kasus pagar laut, kini beredar maki-makian terhadap kaum pengusaha Tionghoa, terutama pengusaha besar Aguan. Masalahnya sekarang ini beredar luas serangan sampai ke tahap tuntutan agar proyek PIK 2 dihentikan atau juga agar Aguan dipenjara. Sangat mungkin serangan ini datang bukan dari kepedulian terhadap aspek hukum, tapi ya dari kebencian terhadap pengusaha sukses, kecemburuan dan kebencian terhadap Tionghoa, serta juga kebencian terhadap pemerintah. Jelas itu penggarongan. Gitu. Kenapa aparat kok diam? Ini mengerikan, aparat kita sekarang ini kayaknya dikendalikan oleh orang luar. Terkadang orang belum jelas saja sudah diside. Nah ini yang cukup jelas kayak gunung di depan mata kita ini, datanya tidak diapa-apain sampai sekarang, hanya dibongkar. Dibongkar itu administratif. Ini sebenarnya penanganan tidak benar. Saya malah menjadi curiga ini mungkin satu kaitan panjang dengan peristiwa pasir, ya kan pernah tuh ada peristiwa pasir yang sebut ya yang dulu lah, yang itu sampai sekarang kasusnya hilang padahal sudah jelas itu melanggar aturan. Saya khawatir ada yang pertama melindungi ya karena mungkin dapat sesuatu ya sehingga aparat itu kok pada diem. Ini mengerikan, aparat kita sekarang ini kayaknya dikendalikan oleh orang luar. Ada suatu kekuatan yang menghalangi. Selama ini kan galak-galak aja. Kalau ada rakyat, ada tindak pidana umum kan galak-galak saja. Kok yang gini nih, yang di depan mata kita ini, tidak ada yang dinyatakan tersangka, tidak ada pengumuman bahwa ini tindak pidana dan penyidikan dimulai gitu. Saya berani jamin pagar laut ini dicabut bukan karena kesadaran pemerintah, tapi karena viralnya masyarakat yang membicarakan ini. Yang menjadi misteri kan yang sampai hari ini belum dibongkar oleh kekuasaan, oleh negara, itu siapa yang masang, siapa yang mendanai, untuk kepentingan apa itu pagar ada. Kok bisa aparat kita membiarkan? Dan saya sudah ajukan nama-nama siapa pelaku pemagaran. Ada Ahmad Gojali alias Engcun, ada Mandor Mehmet yang mengerjakan, ada Ali Hanafi Ahlijaya. Dan Ali Hanafi Ahlijaya itu orangnya Aguan. Menghadapi bambu saja kok negara nggak berani. Kan nggak tahu, nggak berani mengungkap. Tidak ada perlindungan negara kepada oligarki dan seluruh antek-antek yang bercokol di negeri ini, maka Pak Prabowo yang akan dihabisi oleh rakyat. Kenapa? Rakyat nggak akan percaya. Masalahnya kan pemikiran Bapak dengan apa yang saya lihat di lapangan itu berbeda jauh. Begitu. Loh, makanya Pak, makanya kalau saya bukan Said Didu Pak, saya konkret. Kalau saya juga bukan Said Didu, saya bukan gini loh. Kalau saya rakyat yang terdampak. Dengarkan dulu. Saya melihat negara tidak pernah hadir di hadapan saya. Saya hitung bambu itu dari mulai Karangserang sampai Kronjo itu ya diperkirakan ya jutaan gitu. Masuk nggak dalam pikiran kita ketika itu adalah sebuah swadaya masyarakat. Sementara pendapatan masyarakat sendiri ya saya pikir murad marit tungin buat saya. Kira-kira masyarakat ini bisa nggak sih mendapatkan uang sebesar itu? Dari mana uangnya? Kalau memang itu pemberdayaan, itu aja jawabannya. Nggak usah kemana-mana, saya nggak ngerti. Iya, tadi kan Bang Khalid yang sudah menghitung per bambu 22.000 dan segala macam. Kira-kira masuk nggak gitu? Kalau ini yang melakukan masyarakat. Makanya saya berani katakan di sini, hei orang miskin, hei orang melarat, tidak usah bayar pajak karena pemerintah haram mengambil pajak dari orang-orang miskin dan melarat, saudara. Allah mewajibkan zakat hanya kepada orang kaya, saudara. Itu pun cuma 2,5%. Ini saudara baru mimpin negara, mau bikin pajak 12% untuk semua orang, yang kaya, yang miskin, semua kena. Haram ambil pajak dari rakyat, saudara. Haram, apalagi dari rakyat miskin, yang melarat, yang nyari kerja susah, yang makan susah. Haram kau ambil pajak dari mereka. Pram itu dipilih karena Bu Mega nggak suka sama Anies. Bukan karena dia mau rekonsiliasi sama Pak Prabowo, bukan. Tapi kenapa harus Pram? Hah? Kalau nggak suka sama Anies, kenapa nggak Ahok? Kenapa harus Pram? Karena Pak Ahok kan komplikasi politiknya kan besar. Jangan lupa dengan peristiwa isu penistaan agama di tahun 2017 yang lalu. Jadi Mas Pram itu adalah jalan tengah. Ya? Kenapa? Mas Pram ya di satu sisi merupakan kader ya, dan PDI Perjuangan selalu mengatakan kita pilih kader ya, walaupun dia tidak punya atau belum punya elektabilitas. Tapi soal elektabilitas itu kan coba disubstitusi, dikompensasi maksud saya dengan adanya Sidul gitu. Ya jadi menurut saya Mas Pram itu adalah pilihan yang tersedia pada hari ini.
Kalau bicara hati, barangkali Bu Mega sebetulnya maunya Ahok. Iya. Secara hati ya, secara psikologi dan secara elektabilitas mungkin Ahok. Tapi secara politik kan dia punya problem yang sangat-sangat besar. Sehingga akhirnya pilihannya jatuh kepada Pramono. Nabi Muhammad itu pengangguran, kata Pak Suswono. Sehingga perlu janda kaya yang menopang hidupnya. Ini salah fatal, Pak. Ya. Apa bedanya Bapak dengan kaum orientalis barat yang menghina Nabi dengan Nabi itu gila kawin, istrinya 11. Sama saja bukan? Kalau mereka mengatai soal syahwat, biologis, sedangkan Bapak mengatai soal fulus, harta, matre. Nabi itu matre. Sama-sama merendahkan bukan, Pak? Pak Suswono, yang disebut pemuda pengangguran itu siapa? Yang harus dinikahi oleh janda kaya? Apakah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad nganggur. Tahu Siti Khadijah kan? Siti Khadijah itu konglomerat. Waktu Nabi ngelamar Siti Khadijah itu masih pengangguran dan belum diangkat jadi Nabi. Ini analogi macam apa seperti ini? Riset dari mana, Pak? Tahu dari mana? Belajarnya di mana? Mohon maaf. Pak Suswono, calon wakil gubernur yang mendampingi Bapak Ridwan Kamil. Ini Pak Ridwan Kamil salah nih nyari wakil kayaknya nih. Ini nggak bisa ditoleransi nih. Masa ini cuma minta maaf udah dibiarin aja. Ini gimana? Kok jadi tajam ke bawah tumpul ke atas begini? Apa hanya karena dia seorang calon wakil gubernur? Jadi nggak diproses gitu? Ini nggak bisa, men. Ini nggak bisa, Yura. Ayo, gas. Janda kaya, tolong nikahi pemuda yang nganggur. Yang Nabi waktu itu belum jadi Nabi. Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah diberikan Anies kepada Prabowo? Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional, bisa jadi calon presiden. Kok di debat terbuka gitu tega-teganya ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo. Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung. Saya ulang ya, apa yang sudah diberikan, ini mana nih kamera ya, tolong anak Abah jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada. Sorry ya, itu bisa jawab. Iya. Itu jawaban anak Abah. Iya, enggak, itu jawabannya Prabowo. Sorry ya. Gitu. Terus kan etika apa dibilang? Etika indasmu. Kita memang banyak kecewa dengan partai, betul. Bahkan dengan partai Islam pun kita juga kecewa, betul. Betul. Pendukung PKS, saudara nyerang Anies, iya. Pendukung Anies nyerang PKS, iya. Pusing kita lihat di Twitter, kok yang ribut jadi pendukung Anies sama pendukung PKS. Ada urusan apa? Sadar saudara, pendukung Anies kawan seperjuangan kita, pendukung PKS kawan seperjuangan kita. Kenapa kita mau diadu domba? Dulu lu lagi nggak punya kekuasaan jadi partai wong cilik, begitu punya kekuasaan lu jadi partai wong licik, betul? Betul. Begitu sekarang nggak kebagian kue, pura-pura terdalimi. Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Anies ini sampai detik ini nggak ada pilkadanya. Ngurus gubernur DKI aja gagal. Masa 5 tahun berkuasa hanya dapat 1 puskesmas? Yang benar aja. Yang ada adalah kelebihan bayar. Jadi Anies ini boneka. Nanti kalau jadi juga nih boneka, ya bonekanya orang partai lah. Bonekanya cukong-cukong, nah nih hati-hati. Anies itu nggak bisa, maaf ngomong ya, makanya saya nggak pernah singgung-singgung Anies. Ya kita lihat dari DKI aja nggak ada yang berhasil. Makanya orang-orang yang nggak suka Pak Jokowi ini ngumpul ke Anies semua sekarang. Termasuk aliran-aliran yang miring-miring itu. Ikut Anies semua. Aduh, kasihan kali lah jadi Pak Anies ini ya. Kemarin calon presiden gagal. Sekarang mau nyalon gubernur partai politik nggak ada yang mau.
Tragis. Aduh. Lagi sedih Pak Anies? Nah, menangislah Pak Anies, nggak apa-apa, lepaskan aja. Karena menangis itu Pak Anies adalah bentuk pelepasan rasa sedih dan sesak yang paling efektif. Nggak apa-apa, tapi jangan di kamar mandi lah, ya kan, malu kalau dilihat orang. Ya, jadi menurutku kita harus banyak belajar dari perjalanan karir Pak Anies ya. Kalau lagi berkompetisi, bertanding, jangan puas-puas total kali ngejatuhin lawan, ngehina lawan. Nah, ini sekarang akibatnya kan, nggak ada yang mau sama dia. Dan yang kedua, kita harus bisa belajar menjaga prestis ya, harga diri. Apa maksudnya? Ya, kita sebagai calon ya, jangan melamar lah. Ya kan, tunggulah dilamar ya kan. Contohnya Pak Anies datang ke PDIP pakai baju merah, pede, percaya diri kali. Padahal lihat sekarang, yang diusung, yang didukung, yang daftar di KPU ternyata bukan Pak Anies. Malu kan? Dia lebih bagus kalem-kalem, santai, nggak usah membuat riak-riak, ribut-ribut seperti Pak Kang Ridwan Kamil. Diam-diam, Pak Suswono diam. Jadi calon, gitu ya kan? Jangan deklarasi di awal banyak seperti partai yang dukung, padahal sekarang satu pun tak ada. Aduh. Sekali lagi selamat kepada Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno. Untuk Pak Anies, selamat juga, selamat mencoba lagi di 2049 atau 2059. Saya itu mau sedih atau ketawa lihat perjalanan politik Anies Baswedan yang sepertinya akan selesai sampai di sini. Ya, saya kasihan melihat Anies yang ditinggalkan begitu saja oleh partai pendukungnya, PKS, PKB, dan Nasdem, ketika justru dia ingin bertarung di Pilkada Jakarta. Kasihan Anies sebenarnya, tapi itulah hidup, kenyang dengan pahit dan manisnya. Seperti perjalanan politik Anies, ya saya rasa cukup sampai di sini saja. Bersama dengan saya adalah seorang pengangguran bernama Anies Baswedan. Mau jadi konten kreator? Gak tau nih, lagi lihat apa opportunity. Mas Anies ditinggalkan partai pendukungnya, ya clear lah, karena Mas Anies memang nggak punya partai, dia bukan pengurus partai, bukan ketua partai, ya kan? Sekarang saatnya peranan partai-partai, ya, jadi elit-elit partai yang bergerak untuk membangun koalisi, apakah mendapatkan porsi kekuasaan atau tidak dapat, gitu ya. Tapi yang jelas kan Nasdem, PKS, PKB udah clear akan gabung ke pemerintahan Pak Prabowo, gitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita membicarakan Mas Anies ini, karirnya akan seperti apa sih ke depan gitu. Ya menurut kawan-kawan nih, sebaiknya dia kembali ke dosen lagi atau menjadi apa kira-kira? Bantu komen. Apakah Ahok akan bersedia memaafkan Anies Baswedan setelah apa yang terjadi pada Pilgub DKI 2017 dulu? Dia bahkan pernah mendoakan agar Tuhan membalas orang-orang yang terlibat dalam pemenjaraan dia pada 2017 dulu. Dan Anies adalah salah satu orang yang bisa dibilang terlibat dalam konspirasi pemenjaraan Ahok. Mungkinkah dia kini memilih untuk mengalah dan bekerja sama dengan orang-orang yang dulu menzalimi dirinya, menzalimi rasnya, dan menzalimi agamanya? Ahok memang bukan pemimpin PDIP, tapi dia tetap adalah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap masyarakat pendukung PDIP. Mereka percaya bahwa PDIP adalah partai yang paling keras memperjuangkan nasib kaum minoritas. Mereka adalah orang-orang yang sampai saat ini masih bisa merasakan kepahitan yang ditimbulkan politik identitas kubu Anies di masa kampanye Pilgub 2016-2017 dulu. Kita kalau mau menyelesaikan masalah bangsa ini yang keberagaman ini, bukan diem kabur gitu loh. Ya udah, kita mesti tes. Justru sekarang yang terjadi, kalau bisa kita mesti lihat dong. Justru kalau bisa rematch sama Pak Anies lebih menarik. Wow. Supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Jadi Pak Ahok mau rematch lagi dengan Pak Anies? Bukan. Maksud saya itu kalau Anda mengatakan bahwa ini akan takut ribut gitu loh. Kalau takut ribut ya paling cocok ya rematch dong untuk mengukur supaya apel dengan buah apel bandingnya gitu loh. Cuman mau, udah pede? Bukan soal pede nggak pede, kalau kita pengen demi untuk bangsa ini menilai, kalau bisa ikut menarik menurut saya. Untuk mengukur kan, apakah terjadi lagi demo yang besar, atau terjadi lagi pasang
urusan di mana-mana kan kita itu menarik gitu loh untuk mengukur. Nanti 100 tahun merdeka masih persoalan ini diumpetin gitu. Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan. Bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 cukup. Skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Gara-gara kasus pagar laut, kini beredar maki-makian terhadap kaum pengusaha Tionghoa, terutama pengusaha besar Aguan. Saya ini bukan orang Aguan. Saya sama sekali nggak kenal dia, saya sama sekali nggak punya kepentingan dengan dia. Tapi serangan yang dilakukan terhadapnya sangatlah keji. Aguan atau nama aslinya Sugianto Kusuma adalah pengusaha sukses.
Saya prihatin bahwa ada begitu banyak pihak yang nampak membenci proyek PIK 2 yang dia kembangkan. Sangat mungkin serangan ini datang bukan dari kepedulian terhadap aspek hukum, tapi ya dari kebencian terhadap pengusaha sukses, kecemburuan dan kebencian terhadap Tionghoa, serta juga kebencian terhadap pemerintah. Kita tidak perlu melihat Aguan sebagai tokoh yang mengabdikan diri untuk kepentingan nusa dan bangsa. Dia itu pengusaha, tapi pengusaha yang sangat sukses. Dan Indonesia sangat butuh pengusaha yang sukses untuk membangun ekonomi Indonesia. Tentu saja, kepatuhan hukum adalah faktor penting. Tapi kalaulah ada pelanggaran hukum, ya ditegakkan saja. Masalahnya sekarang ini beredar luas serangan sampai ke tahap tuntutan agar proyek PIK 2 dihentikan atau juga agar Aguan dipenjara. Dari apa yang saya pelajari, Aguan masih berencana terus mengembangkan PIK-PIK berikutnya bahkan sampai PIK 11. Kembali saya ulang, saya tidak punya kepentingan dengan Aguan dan PIK 2. Tapi apa yang dilakukan Aguan di sana menurut saya jelas punya nilai tinggi bagi ekonomi Indonesia termasuk bagi masyarakat Banten. Dari keterangan Presiden Direktur Agung Sedayu Group, Nono Sampono, perusahaan Aguan ini telah membayar pajak sekitar 50 triliun rupiah kepada pemerintah pusat dan daerah. Bayangkan, 50 triliun rupiah. Belum lagi tenaga kerja yang mereka pekerjakan. Belum lagi proyek ini menarik pengusaha dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di sana. Dan PIK 2 adalah sebuah destinasi wisata yang luar biasa. Salah seorang tokoh anti PIK 2 yang sekarang bersuara sangat keras adalah mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. Menurutnya, kasus PIK 2 membuka topeng banyak pejabat yang ternyata adalah jongos oligarki. Ada pula mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji yang menegaskan bahwa kasus PIK 2 menunjukkan bagaimana sejumlah pejabat menjadi pelayan oligarki. Semua orang jadi tahu siapa si jongos, tulis Susno. Di Banten sendiri saat ini berlangsung upaya untuk membangkitkan kemarahan masyarakat Banten untuk menolak pengembangan PIK dan PIK-PIK selanjutnya. Mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama Said Didu juga melaporkan kasus PIK 2 dan Aguan ke KPK. Menurut Samad, laporan ini mencakup nama Aguan serta mantan Presiden Jokowi. Menurut mereka, di dalam kasus ini ada dugaan korupsi dan suap yang telah menyebabkan kerugian negara. Ada pula yang dengan penuh semangat menjadikan kasus Aguan sebagai contoh kejahatan Tionghoa. Saya gunakan satu contoh saja. Tulisan yang dibuat M. Rizal Fadilah di eramuslim.com pada 3 Februari. Judulnya, Tangkap Aguan Etnis Cina Jahat. Dia pernah jadi anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Tapi isi tulisannya penuh dengan kebencian terhadap pengusaha etnis Tionghoa. Menurutnya, tidak semua etnis Cina sih jahat. Akan tetapi PIK 2 menunjukkan kejahatan etnis Cina kepada kaum pribumi. Rizal mengimbau pembaca untuk datang ke area PIK 2. Rakyat Indonesia akan menangis melihat tanah airnya hingga puluhan ribu hektar yang telah jatuh dan dikuasai oleh etnis Cina jahat, katanya dengan nada yang dramatis. Para pengkhianat bangsa telah ikut bermain-main menampung uang haram hasil suap dan bentuk komitmen fee lainnya, tulis Rizal. Etnis Cina jahat itu tidak peduli dengan warga Bumi Putra yang semakin tidak berdaya, tambahnya lagi. Tulis Rizal, dengan memperalat penguasa politik, penjahat etnis Cina itu menggusur dan mengusir, menjajah, menjelajah, memaksa, dan membuat derita. Menurutnya lagi, PIK 2 Aguan adalah gambaran dari arogansi dan keserakahan etnis Cina. Ia hendak membuat negara dalam negara, tulis Rizal. Rakyat ditipu dan dibodohi seolah-olah akan disejahterakan, padahal yang sejahtera hanya segelintir pejabat dan aparat serta jaringan mafianya saja, tambahnya. Di bagian akhir tulisan, Rizal mengatakan, agar aman dan tegak keadilan, pemerintah harus segera menangkap dan adili Aguan. Dia bahkan menulis, Aguan harus dideportasi,
atau dihukum mati, atau sekurangnya buat lama berada di jeruji besi. Rizal ini nampak sangat membenci etnis Cina di Indonesia. Dia tampak tidak bisa menerima bahwa etnis Tionghoa sebenarnya adalah saudara kandung sah dari etnis-etnis lainnya di Indonesia. Ujungnya, tulis Rizal, pemerintah harus melakukan pembatalan segala perizinan yang terkait PIK 2. Proyek ini wajib untuk dibatalkan, kata Rizal. Rizal bersemangat sekali mencaci Aguan yang menurutnya beraroma kriminal. Aguan adalah etnis Cina jahat, model dari mafia yang berduit banyak dan layak untuk masuk jeruji besi karena mengacak-acak Indonesia, tulisnya. Dia dengan sengaja menyuburkan kebencian terhadap etnis Tionghoa. Dia menyebut etnis Tionghoa jahat, padahal sesungguhnya Rizal sendiri adalah penjahat yang berniat busuk menghambat kemajuan Indonesia. Dan harus diakui bahwa yang berpikiran sesempit Rizal bukanlah dia sendiri. Bahwa era Muslim memuat tulisan sejahat ini menunjukkan bahwa redaksi media tersebut sependapat. Aguan dinilai sukses mengembangkan PIK 2 lewat PT Pantai Indah Kapuk 2. Aguan memang berhasil mengembangkan PIK 2 menjadi salah satu kawasan properti paling bergengsi di Indonesia dengan infrastruktur yang lengkap dan luar biasa. Nilai properti di sana terus mengalami kenaikan, menjadikannya sebagai tempat yang strategis untuk berinvestasi. PIK 2 berada di lokasi yang strategis dan juga punya fasilitas pendukung yang semakin lengkap, seperti pusat perbelanjaan, restoran, dan ruang terbuka hijau. Buat saya ini menakutkan dan harus dilawan. Menurut saya, Indonesia saat ini butuh pengusaha-pengusaha seperti Aguan dengan Agung Sedayu Grupnya. Sebagai catatan, PIK 2 saja selain menyumbang pajak 50 triliun rupiah juga menyerap 200.000 tenaga kerja selama proyek ini berjalan. Proyek PIK 2 juga mampu mengangkat pendapatan daerah di Kabupaten Tangerang. Bahkan Kabupaten Tangerang kini menjadi wilayah dengan pendapatan asli daerah tertinggi di Indonesia. Pembangunan PIK dilakukan sepenuhnya dengan menggunakan dana swasta tanpa APBN. Terus terang saya sama sekali tidak berniat mempromosikan PIK 2. Buat saya itu adalah sebuah pemukiman elit yang memang dibuat bukan untuk orang seperti saya. Namun pengembangan PIK adalah sebuah proyek yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia saat ini. Tentu saja kita harus bersama menjaga agar pengembangan proyek ini tidak melanggar ketentuan hukum dan yang lebih penting lagi tidak menyengsarakan rakyat. Tapi PIK 2 adalah contoh proyek strategis nasional yang memang perlu terus dikembangkan, bahkan kalau perlu diduplikasi. Kita ingin Indonesia sejahtera. Karena itu kita perlu langkah-langkah progresif tokoh seperti Aguan. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh Khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas.
karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan